Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menampilkan hasil presentasi PPT kami yang beragonta kelompok, yaitu saya sendiri Poppy Misbahulusna dan Rima Gusfa, dan teman kami satu lagi Rafki Hidayat. Ya, baik, yang akan menjelaskan pertama yaitu Rima Gusfa. A. Pembaruan kurikulum dalam kurung kurikulum pendidikan dasar menengah, pendidikan tinggi, atau merdeka belajar. Yang pertama ada kurikulum sekolah dasar, biasa disebut dengan SD. Metode pembelajaran diutamakan diantaranya membaca, menulis, baca, hafalan Al-Quran, bahasa Indonesia, dan seni. Yang kedua, kurikulum sekolah menengah pertama atau biasa disebut dengan SMP, lebih mengutamakan pemahaman terhadap pelajaran yang diajarkan oleh guru, di mana melatih kemampuan pemikiran siswa dalam belajar tanpa harus banyak bertanya pada guru, di mana siswa dilatih untuk memahami materi yang telah dibagikan oleh pendidik yang disesuaikan dengan mata pelajaran diajarkan. Yang ketiga, kurikulum sekolah menengah atas, biasa disebut dengan SMA, di mana di dalam kurikulum ini anak lebih mendalami pembelajaran yang telah diberikan oleh pendidik pada tingkat sebelumnya dengan tujuan untuk membantu peserta didik mengakses pendidikan atau ilmu yang paling diminati pada jenjang lebih tinggi. Yang keempat, kurikulum pendidikan tinggi, di mana pada kurikulum ini murid dikatakan sebagai mahasiswa yang telah mampu atau bisa memilih warna yang lebih sesuai dengan kemampuan diri dan diminati. Dan dilanjutkan oleh Rafki Hidayat. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu B. Pengelolaan pendidikan inovatif SMP, SMA, dan UT. Yang pertama, SMPT. SMP terbuka merupakan lembaga pendidikan formal yang tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian SMP induk dalam penyelenggaraan pendidikan menggunakan metode belajar mandiri. Yang kedua, SMA terbuka diperuntukkan bagi lulusan SLTP atau sederajat karena hambatan geografis, sosial, ekonomi, dan keterbatasan waktu. Yang ketiga, UT. Sekolah yang UT ialah sekolah yang dengan rangka meningkatkan daya tampung perguruan tinggi, pemerintahan, pendidikan, kebudayaan, sehingga mendirikan universitas terbuka. Dalam universitas memiliki jenjang dan program studinya. Yang pertama, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang kedua, Fakultas Ekonomi. Yang ketiga, Fakultas Ilmu Sosial Politik. Yang keempat, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Selanjutnya yang C, pengembangan pendidikan luar sekolah atau kejar paket. Paket A, paket B, paket C, paket khusus dan diklat. Yang pertama, paket A. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Undang-Undang 94 tentang paket A dan paket B dalam bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa program paket A dalam program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar khusus memberikan pendidikan dengan sekolah dasar atau SD. Yang kedua, program paket B dalam keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 013 Undang-Undang 94 tentang program paket A dan paket B dalam bab 1 pasal 1. Juga disebutkan program paket B. Dalam program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus memberikan pendidikan setara dengan sekolah lanjutan tingkat SLTP atau JER. Mungkin sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Dan yang terakhir saya sendiri. Yang terakhir yaitu homeschooling. Homeschooling merupakan sekolah
rumah prinsip dalam pendidikan homeschooling adalah sebuah keluarga bertanggung jawab sendiri atas pendidikan anak-anaknya dengan menggunakan rumah sebagai basis pendidikannya. Homeschooling dianggap sebagai bentuk pendidikan informal yang efektif di masa sekarang. Homeschooling merupakan bentuk pendidikan informal yang dilakukan secara mandiri oleh keluarga, sehingga orang tua dapat membantu langsung anaknya dalam belajar dan materi pembelajaran dipilih sesuai dengan kebutuhan anak. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada penyalahkataan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.